USG transvaginal, dan dokternya bilang ini aku lihat itu nggak ada kehamilan di sini. Dibilang kayak gitu, ini nggak ada kehamilan, ini cuma ada jaringan sisa-sisa yang nanti bakal keluar, katanya nanti bakal keluar meluruh. Langsung aja aku mau cerita tentang kehamilan aku kemarin. Jadi aku haid terakhir itu kan tanggal 1 sampai tanggal 5 Juni 2020. Itu aku haid terakhir ya. Lalu ternyata di tengah jalan Juli itu aku tanggal 21 sampai tanggal 25 Juli 2020 itu aku keluar yang namanya bercak darah ya. Tapi aku tuh nggak tahu kalau itu sebenarnya bercak darah atau darah haid. Kupikir darah haid, tapi udah telat lama ya, udah telat sebulan. Maksudnya dari tanggal 1 Juni sampai Juli 21 25 itu kan maksudnya udah telat ya. Tapi aku nggak fokus banget gitu. Dan aku memang ngerasa seperti orang mau haid itu ya, perutnya kram-kram, lalu payudaranya tuh kayak keras gitu, kayak kenceng gitu ya, kaku, kayak orang mau haid gitulah pada umumnya. Dan aku memang sama sekali nggak ada yang namanya mual, muntah, itu aku nggak ada. Kalau orang Jawa bilang sih ngebo gitu ya, nggak ada mual, nggak ada muntah sama sekali, nggak ada feel kalau aku itu saat itu hamil, nggak ada. Aku masih tetap lebaran itu masih tetap aktivitas seperti biasa, ikut aktivitas di daerah rumahku sini, ikut masak bareng dan lain-lain. Cuma itu aku bau daging itu udah enek gitu, udah ya kayak nggak enak lah gitu kalau bau daging. Cuma nggak tahu kalau itu hamil. Nah, cerita berikutnya, aku tanggal 3 Agustus 2020 aku itu coba test pack di rumah, dan ternyata hasilnya seperti ini. Hasilnya garis 2, jelas banget ya. Tanggal 3 Agustus tuh garis 2. Aku udah, wah ini udah kelihatan banget kalau garis 2 itu aku hamil. Masih excited, ini masih pertama kali ya. Aku menikah udah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Ini aku baru tahu, baru megang pertama kali isi test pack dengan garis 2. Itu baru pertama kali. Dan seneng banget rasanya. Aku hamil kayak gitu. Seneng, tapi bingung beneran atau enggak ya ini kayak gitu. Aku tanya ke ibuku waktu itu, aku WhatsApp, "Ibu, ini aku artinya hamil ya, garis 2 kayak gini?" Ternyata guys, ibuku nggak ngerti. Ibuku bilang nggak ngerti, soalnya zaman dulu waktu hamilin kamu dan hamilin kakakku waktu itu nggak ada yang namanya test pack, jadi ibu nggak ngerti cara baca test pack tuh kayak gimana. Lucu banget. Ya udah, akhirnya aku tanya ke salah satu teman aku yang dia sudah nikah, udah punya baby. Aku tanya, "Bun, kayak gini tuh artinya hamil ya?" gitu. Terus kata teman, "Oh iya, itu garis 2, alhamdulillah itu jelas banget, berarti kamu hamil," kayak gitu. Tapi kok kemarin aku muncul bercak ya tanggal 21 sampai 25 Juli. Kalau dihitung keluar darah tanggal 21 sampai 25 Juli ke tanggal 3 Agustus itu kan baru semingguan. Masa iya aku hamil usia 1 minggu udah bisa jelas sih di test pack kayak gitu lah. Terus saking penasarannya, ya udah aku tanggal 5 Agustus itu akhirnya cari tempat periksa ya, cari bidan, cari dokter kayak gitu, dimana sih yang dekat-dekat rumah yang sekiranya di situ bisa aku pakai untuk periksa. Akhirnya aku memilih ke salah satu bidan di dekat rumah yang di situ bidannya itu pronormal, atau kalau aku lihat di
Google itu namanya bidan kayak gentle birth, jadinya lahiran di situ tuh enak gitu, ngejennya enak. Pro normal itu tadi diupayakan normal lahiran, jadinya aku udah punya planning gini kayak gitu. Akhirnya aku datanglah ke bidan di dekat rumah. Terus pas aku ke sana, ternyata itu aku ceritain, saya tuh haid tanggal 1 sampai 5 Juni tapi keluar darah. Lah itu aku tuh nggak tahu itu darah haid atau darah dari kehamilan aku, darah ovulasi maksudnya. Aku tuh nggak tahu kayak gitu ke bidannya. Nah bidannya tuh bingung, nah kalau itu darah haid ya nggak mungkin ini 1 minggu udah kelihatan test packnya. Kalau di logika kalau itu darah haid itu kan 1 minggu itu tuh baru perjalanan aku ovulasi ya, belum sampai ke sampai bisa kebaca kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin kayak gituin terus, nggak mungkin. Ya udah gini aja, USG aja, dibilang kayak gitu sama bidannya. Udah USG aja, terus dikasih tahu nanti USG-nya ke klinik ini aja yang hari ini buka kayak gitu. Lah kan tambah deg-degan, tambah penasaran, kok bidannya bilang nggak mungkin gitu kan ya. Terus akhirnya aku ke klinik yang direkomendasikan oleh Bu Bidan tadi itu. Aku datang ke kliniknya, ternyata di kliniknya itu waktu itu pagi itu nggak buka dokter opsin, nggak ada dokter opsin, dokter kandungan itu nggak ada di situ, jadinya USG-nya close dan bukanya sore jam 3. Lah aku padahal kan keburu penasaran ya, karena sama bidannya udah dibilang kamu harus USG-nya harus cepet-cepet ya, nanti biar tahu ini tuh darahnya darah apa. Kalau memang darah kehamilan itu nanti biar bisa dikasih vitamin biar untuk penguat kandungan. Tapi kalau ternyata ini darah BO itu seperti darah keguguran, berarti nanti biar bisa ditindaklanjuti untuk terapi selanjutnya bagaimana. Ya udah akhirnya itu aku cari-cari USG di Jogja, di sekitaran Jogja itu di kota. Aku nyari USG di klinik, di rumah sakit kayak ibu dan anak gitu. Itu pagi-pagi tuh kebanyakan tutup, dokternya sore mbak, dokternya malam kayak gitu. Terus USG-nya nggak ada. Aku udah rasanya tuh kayak putus asa, kayak mau nyerah gimana ya. Kok aku cuma mau USG aja ya Allah, dipersulit gitu loh. Aku tuh udah ya Allah gimana ini, cuma mau USG aja kok di mana-mana tutup, di mana-mana nggak ada gitu. Sedih waktu itu. Tapi terus sama ibuku itu disemangati lagi, dibilang ya sabar, karena kalau di klinik, di praktek-praktek tempat buka gitu tuh kan biasanya adanya dokternya sore, karena kalau pagi itu dokternya tentunya nanti bakal baru dinas di rumah sakit daerah, di rumah sakit negeri. Jadinya gini aja, kalau kamu mau USG udah langsung datang ke rumah sakit aja, ayo rumah sakit yang negeri atau daerah gitu, yang dokter spesialisnya polinya itu standby ya kalau pagi. Ya udah, yang tadinya aku benar-benar untuk ke rumah sakit itu kan aku nanti aja lah, kalau udah kepepet banget ya, menghindari banget, apalagi kan kondisinya seperti ini. Jadinya kalau nggak kepepet banget itu tuh aku ke rumah sakit itu males, nggak mau. Akhirnya ya udahlah, karena udah kepepet di mana-mana nggak ada USG-nya, akhirnya aku ke rumah sakit yang sebelumnya aku pernah kontrol tentang kandungan. Ya udah, datanglah aku ke rumah sakit itu jam 11 siang apa ya. Aku daftar masuk, kebetulan ada poliopsinnya, dan ujianku nggak sampai tadi, nggak sampai sini aja, nggak sampai itu aja, masih ada lagi ujian. Udah mau USG itu ternyata dokternya baru operasi SC,
sesar melahirkan, jadi aku nunggunya lama banget, nunggu polinya dari jam 11 itu sampai aku baru masuk ke polinya itu pukul 14, 11, 12, 1, 2, 3 jam lah nunggu di rumah sakit. Akhirnya aku jam 2 masuk ke poli itu, akhirnya diperiksa sama dokternya. Itu ya aku cerita ke anakku, dok, saya tuh kemarin keluar bercak kayak gini-gini, tapi kok di tes pack itu garis 2, kan penasaran kalau minta USG bisa. Terus dokternya bilang oh bisa, ya udah di USG aja gitu. Langsung ditanya USG-nya, USG transvaginal aja ya. Jadi USG transvaginal itu teman-teman, kalian belum tahu, USG transvaginal tuh USG yang dimasukin alat kayak kamera gitu lah, panjang gitu ya, dimasukkan untuk cek dalam-dalamnya. Jadi USG nggak hanya USG abdomen yang di perut itu, enggak, tapi ada juga USG transvaginal itu. Dan akhirnya aku sama dokternya double, di USG abdomen dulu dilihat, baru di USG transvaginal. Dan dokternya bilang ini aku lihat itu nggak ada kehamilan di sini. Dibilang kayak gitu, ini nggak ada kehamilan, ini cuma ada jaringan sisa-sisa yang nanti bakal keluar, katanya nanti bakal keluar meluruh, kayak gitu bilangnya. Terus malah dibilang ini kamu ada kista. Ya sedih, ada kista sebesar 3 mm, 3 mm katanya kistanya. Ya aku udah sedih ya, masa iya nggak hamil. Keluar dari situ tuh aku sepanjang jalan tuh cuma ya gitulah, mikir kok kayaknya nggak mungkin, karena tes pack aku tuh jelas banget 2. Bahkan aku tes packnya tuh selama 2 hari tuh habis tes pack 4 ya di rumah, 4 atau lebih tuh aku tes pack lagi itu tuh hasilnya masih garis 2 terus. Jadi kan aku penasaran banget ya. Ya udah aku pulang ke rumah sedih ya, biasalah sedih, nangisnya tuh kayak nggak percaya, kayak masa sih gitu, kista gitu, masa sih aku nggak hamil. Itu tanggal 5 Agustus. Dan sepanjang itu tuh aku tuh tes pack terus. Jadi ceritanya aku tuh sebelum hamil ini, aku tuh memang udah sedia tes pack itu satu box yang isinya 50 pieces tes pack. Itu memang aku sengaja belinya segitu. Sampai Mas Chandra tuh bilang, kamu beli sebanyak ini buat apa? Kamu jualan tes pack? Dia bilang gitu. Enggak, aku tuh malu kalau aku tuh bentar-bentar ke apotek cuma beli tes pack sebiji 2 biji, nanti ganti hari beli lagi tes pack sebiji 2 biji. Aku tuh malu, makanya aku langsung belinya satu box isi 50 pieces tuh tes pack semua. Jadi aku kalau mau tes tuh free, bebas kapan aja. Nah itu aku tuh tanggal 5 periksa, tanggal 6 tuh tes pack lagi. Tes packnya gak hanya pagi teman-teman, pagi siang malam tes pack, pagi siang malam tes pack. Dan hasilnya tetap garis 2. Nanti aku cantumin gambarnya ya. Dari tes pack aku itu hasilnya tetap garis 2. Tapi memang masih samar-samar ya. Siang garis 2, malam garis 2. Aku udah ini kayaknya nggak mungkin, ini aku tetap feelingnya aku itu aku hamil, karena aku juga ngerasa badan aku tuh berbeda, nggak haid tetapi badan aku tuh rasanya berbeda gitu, seperti orang haid tapi ya nggak haid, jadi aneh lah kayak gitu. Terus aku tuh semalaman mikir ya, dari tanggal 5-6 itu aku mikir gimana ya caranya. Aku tuh pengen USG ulang, aku masih penasaran. Karena waktu tanggal
5 aku USG yang dibilang kista tadi itu, si dokter itu tuh nggak ngasih obat aku apa-apa, nggak ngasih aku terapi apa-apa, cuma bilang gini, ini aku observasi dulu ya, nanti seminggu kemudian kamu bisa balik lagi ke sini, dibilang gitu. Ya aku aneh kan, aku nggak dikasih obat apa-apa, nggak dikasih, ya pokoknya nggak dikasih apa-apa, kayak beliaunya tuh belum yakin gitu, entahlah. Terus akhirnya aku tanggal 7 memutuskan untuk periksa lagi. Tanggal 7 aku periksa lagi. Ujianku tuh waktu itu baru urut-urut ya, aku pikir dari mulai USG nggak ada, USG hasilnya kayak gitu. Terus tanggal 7 itu akhirnya aku dapet dokter lagi ya, dokter yang lain di tempat lain. Nah ini aku yang pengen share juga ke teman-teman, silahkan kalau teman-teman hamil, biar nggak kayak aku ini tadi, teman-teman itu bisa milih menentukan 2 dokter atau 1 dokter 1 bidan, pokoknya 2 tempat periksa. Jadinya ada option lain, nggak cuma 1 option yang bisa teman-teman gunakan. Ada beberapa option tempat periksa yang itu nanti bisa teman-teman jadikan untuk perbandingan ya. Jadi 2 tempat, jangan cuma 1 tempat kayak gitu. Yang ditakutkan kayak aku ini tadi ya, kurang yakin dengan hasilnya ya. Tanggal 7 akhirnya aku periksa ke dokter lain, nggak tahu, pokoknya aku pengen tanggal 7 itu harus periksa, harus malam itu habis maghrib aku ngajakin Mas Chandra, yang kita periksa ke salah satu klinik di Jogja. Akhirnya Mas Chandra mau kita periksa ya, aku ceritain lah ke dokternya kayak gini-gini yang aku rasain, aku haid tanggal itu, terus aku kok keluar bercak darah, lalu aku periksa dibilang sama dokternya di rumah sakit lain itu aku dibilang kista kayak gitu, kita aku cerita. Terus si dokter bilang ya udah yuk kita USG aja gitu. Dokternya tuh lembut banget, best banget ya menurut aku. Akhirnya aku USG-nya USG abdomen itu, USG perut, dan hasilnya